Langit di atas kerajaan Sinduwangi berubah gelap. Dari langit hitam pekat itu, naga Niras turun perlahan. Tubuhnya sebesar gunung kecil, sisiknya hitam keunguan, matanya merah menyala. Di hadapannya, berdiri Putri Aradiendra Sukma. Wajahnya tenang, dikelilingi cahaya keemasan. Naga Niras mengaum, "Putri Era, kau telah membunuh PENGIKUTKU. Hari ini, cahaya akan padam." Ara melangkah maju, "Aku tidak mengejar kematian siapapun. Aku hanya menghentikan kejahatan." Naga Niras menyemburkan api hitam. "Dewa Arer." Ara mengangkat tangannya. Cahaya keemasan membentuk perisai bunga teratai, memadamkan api. Rakyat menangis haru. Ara menancapkan kakinya ke tanah. "Wahai leluhur tanah Jawa, pinjamkan aku kekuatanmu." Gelombang cahaya besar menghantam dada naga Niras. "Biara kakak." Naga itu terpental, sisiknya retak. Terluka, naga Niras semakin brutal. "Jika aku jatuh, aku akan menarik dunia bersamaku." Ia melesat ke arah Ara. Raka berteriak, "Ara, hati-hati!" Sesaat sebelum benturan, Ara teringat pesan ibunya. Cahaya sejati bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyadarkan. Ara menutup mata, mengulurkan tangan. Cahaya hangat menyelimuti kepala naga Niras. Naga itu menjerit, melihat kembali semua kehancurannya. "Apa ini? Kenapa aku melihat kesalahan-kesalahanku?" Semua terdiam. Ara membuka mata. Air mata jatuh. "Aku bisa mengakhiri hidupmu, tapi dunia tidak akan menjadi lebih baik hanya dengan kematian." Cahaya semakin kuat. Tubuh naga Niras berubah menjadi batu, perlahan retak dan hancur menjadi debu. Langit kembali cerah. Rakyat bersujud. Bambang Santoso menutup mata. "Kau bukan hanya putriku, kau adalah cahaya negeri ini." Ara menatap langit, perang bola berulang, tapi ia akan selalu memilih cahaya. Langit di atas kerajaan Sinduwangi perlahan kembali cerah. Di puncak Gunung Argalodra, tubuh naga Niras telah menjadi abu. Putri Aradiendra Sukma berdiri tegak. Tidak ada sorak kemenangan, hanya hening. Kematian naga Niras mengguncang dunia persilatan. Dari padepokan gunung hingga pertapaan hutan, para pendekar tua membuka mata. Naga Niras gugur oleh seorang putri dari Sinduwangi. Di markas golongan hitam, para pemimpin berkumpul dengan wajah tegang. Putri Ara bukan musuh biasa. Ia bukan pembunuh kejam, tapi justru itu yang membuatnya berbahaya. Ketakutan berubah menjadi tekad gelap. Kita harus mencari kekuatan yang lebih tua dari naga Niras. Di sisi lain, padepokan golongan putih dipenuhi kekaguman. Seorang resi tua berkata, kesaktian Ara bukan pada jurusnya, tapi pada hatinya yang tidak dikuasai dendam. Di kerajaan Sinduwangi, Raja Bambang Santoso tidak mengadakan pesta, melainkan doa bersama. Kemenangan yang dirayakan berlebihan akan melahirkan kesombongan. Eri Setiani menatap putrinya. "Ingat, semakin tinggi cahaya, semakin panjang bayangan." Ara menunduk, "Aku tidak ingin dikenang sebagai yang paling sakti, aku ingin dikenang sebagai yang tidak meninggalkan kebaikan." Malam itu, di tempat yang jauh, sebuah altar kuno menyala sendiri. 3 bayangan besar muncul, lebih mengerikan dari naga Niras. Sebuah suara terdengar, zaman baru selalu diawali dengan perang yang lebih besar. Kematian naga Niras mengguncang dunia, namun di Sinduwangi, cahaya tetap berjalan perlahan. Karena semua tahu, Putri Aradiendra Sukma belum selesai dengan takdirnya. Kematian naga Niras mengguncang dunia persilatan. Di kerajaan Sinduwangi, rakyat terdiam. Karena kemenangan ini adalah pertanda babak baru. Di pendopo, Putri Ara duduk bersila, pakaian perangnya masih berbekas abu. Ia berbisik pelan, "Jika kekuatan sebesar ini terus mengalir padaku, berapa banyak nyawa lagi yang harus jatuh?" Eri Setiani datang, "Anakku, orang bijak bukan yang paling kuat, tapi yang paling takut menyalahgunakan kekuatannya." Di padepokan golongan putih, para pendekar berkumpul. Nama Putri Ara disebut dengan kagum. Seorang putri membunuh naga Niras dengan ketenangan. Itu tanda pemimpin jagat. Namun mereka juga sepakat, jika cahaya terlalu terang, bayangan akan semakin gelap. Di lembah terlarang,
para pemimpin golongan hitam berkumpul dalam diam. Jika naga nira saja tumbang, kekuatan lama sudah tak cukup. Kita harus bekerja sama, bukan hanya dengan makhluk dunia ini. Di istana, Raja Bambang Santoso menatap peta dunia. Musuh terbesar bukan yang menyerang dengan teriakan, tapi yang datang dengan kesepakatan diam-diam. Ia memerintahkan untuk memperkuat pertahanan. Pangeran Adil Pradana mengangguk, kekuatan tanpa akhlak hanya melahirkan tirani. Di hutan keramat, Bayang Jati menatap langit. Ia merasakan kematian naga niras dan getaran cahaya Ara. Aku diciptakan dari kebencian, tapi aku melihat kekuatan lahir dari pengendalian diri. Putri Ara Diendra Sukma telah menjadi poros dunia. Disintai golongan putih, ditakuti golongan hitam, dan diawasi oleh kekuatan yang belum menampakkan diri. Ketika satu naga tumbang, itu bukan akhir peperangan, melainkan awal dari ujian yang lebih besar.